Nah, ketika pengawas itu anggaplah lalai, terus kemudian terjadi kerugian, ini siapa yang bisa kita gugat nih? Kontraktornya atau pengawasnya? Surabaya, 100,5 Klik FM, Educating and Entertaining Radio. Selamat siang, Assalamualaikum Clickers, apa kabar hari ini? Bertemu kembali kami, tim dari Fakultas Hukum Universitas Narotama, di acara Hitam di Atas Putih. Ini adalah acara yang merupakan hasil kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Narotama dengan Klik FM. Dan khusus hari ini spesial nih, kita kolaborasi dengan Fakultas Teknik Universitas Narotama. Kami hadirkan langsung dekannya loh, karena hari ini kita akan membahas tentang aspek ketenaga kerjaan dalam pelaksanaan proyek jasa konstruksi. Dan di sebelah saya sudah ada sahabat saya yang saat ini menjabat sebagai Kaprodi dari Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya. Jadi buat yang mau RPL ya, Pak Huda ya? Buat yang mau mengajukan diri untuk meneruskan S2 RPL bisa ke kami dan nanti pasti akan ketemu dengan beliau karena harus di assessment dulu ya. Tidak semua yang minta RPL itu harus dikabulkan, tapi kami juga menghargai Anda yang sudah berprofesi begitu intinya begitu. Ada Bapak Dr. Miftahul Huda, Sarjana Hukum Magister Hukum. Selamat siang, Pak Huda. Selamat siang, Bu Linda. Dan di sebelah beliau ada dekan kami, Dekan Fakultas Teknik Universitas Narotama Surabaya, Bapak Dr. Insinyur Adi Prawito, MMMT IPM. IPM ya? Luar biasa. Sebelum kesini masih sempet-sempetnya webinar loh, Masya Allah. Oke, Bapak-Bapak, pertanyaan saya yang pertama dulu nih, buat Pak Adi. Pak Adi, ya. Kalau kita bicara tentang jasa konstruksi, sebenarnya ruang lingkup jasa konstruksi itu apa saja sih? Oke, Bu Ninda ini dosen yang luar biasa ini. Selain dosen juga beliau ternyata nggak disuruh ini teman saya Yohanes ini Pak, saya dijerumuskan. Luar biasa ini, talenta ini, luar biasa. Baik Bu Ninda, kalau kita bicara masalah jasa konstruksi ini sepertinya sangat luas ya. Sangat luas, artinya kita mengacu pada Undang-Undang Jasa Konstruksi. Undang-Undang Jasa Konstruksi semua yang terkait dengan bidang pembangunan itu infrastruktur, yang terkait dengan konstruksi, terkait dengan jalan, jembatan, gedung, itu adalah dalam lingkup jasa konstruksi, infrastruktur secara luas ya, artinya secara luas. Rumah tinggal, jalan, itu adalah masuk dalam lingkup jasa konstruksi pembangunan ya. Oh, luas juga ya. Itu pun nanti ada persyaratannya karena jasa konstruksi adalah merupakan suatu usaha yang berisiko. Jadi ya, betul bukan yang tidak berisiko tapi berisiko. Maka ada persyaratan-persyaratan khusus di dalam memasuki ranah jasa konstruksi ini. Itu yang karena kita dalam konteks ini saya bicara dalam undang-undang jasa konstruksi karena nanti ada undang-undang lagi yang bisa berhubungan dengan beririsan dengan jasa konstruksi ini. Tapi saya membatasi di bidang undang-undang jasa konstruksi undang-undang 2 ya, undang-undang 2 17. Oke. Ya. Sekarang saya tanya ke Pak Huda. Pak Huda, kalau memang jasa konstruksi itu sedemikian luas ya, bahkan rumah tinggal sampai infrastruktur itu semua masuk ya dalam jasa konstruksi. Kemudian perjanjian apa saja yang ada dalam jasa konstruksi, Pak Huda? Ya, kalau sebenarnya kita bicara soal perjanjian ya, jadi yang pertama itu perjanjian kita harus pisahkan dulu. Ini perjanjian untuk jasa konstruksinya atau di dalam kaitannya antara pengelola jasa konstruksi ini dengan pekerjanya. Nah, kalau hubungan antara si pemberi kerjanya yang mau membangun itu dengan pihak yang konstruksi kontraktor begitu ya. Betul. Itu perjanjiannya pada umumnya terikat pada hukum
perdataan secara umum, gitu. Tentunya dengan mengedepankan peraturan atau ketentuan di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi. Tapi kalau hubungannya antara pekerja dengan si perusahaan kontraktornya atau yang melaksanakan pengelolaannya itu masuk di dalam hubungan kerja. Dan itu terikat pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Secara garis besar, apa yang tidak diatur dalam BW, tapi secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait jasa konstruksi? Contohnya apa? Ya, kalau bicara kaitannya dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, maka BW ini akan menjadi lex generalisnya, sehingga yang dipakai adalah Undang-Undang Ketenagakerjaannya. Nah, ketika berbicara Undang-Undang Ketenagakerjaan, maka pengaturannya akan secara spesifik mengatur tentang hubungan kerja. Itu yang agak spesial begitu ya, hubungan kerja itu yang memiliki definisi khusus di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Karena tidak semua hubungan yang ada kaitannya dengan pekerjaan itu masuk dalam hubungan kerja. Jadi misal nih ya, misal hubungan antara majikan dengan ART itu bukan hubungan kerja. Gitu. Jadi iya kan? Apa berarti kemudian? Karena ada satu unsur yang tidak terpenuhi, yaitu unsur pengusaha. Majikannya ini tidak dikategorikan sebagai pengusaha. Nah, apa itu pengusaha? Di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pengusaha adalah orang yang melaksanakan suatu kegiatan usaha dalam sebuah perusahaan. Apa itu perusahaan? Ranahnya harus perusahaan ya? Harus perusahaan. Jadi kalau dalam posisi dia atau status dia sebagai kepala rumah tangga, maka dia tidak sebagai pengusaha. Sehingga hubungan kerja itu tidak memenuhi unsurnya. Berarti pemberi kerja itu bukan pengusaha? Tidak selalu. Tidak selalu, betul. Yang dimaksud di sini. Baik, tapi kalau dalam jasa konstruksi, apakah ada hal yang harus diperhatikan begitu oleh kontraktor sehubungan dengan orang-orang yang bekerja di dalam proyek itu? Ya, tadi saya sampaikan bahwa jasa konstruksi itu adalah jenis usaha yang berisiko. Tentunya di dalam pekerjaannya dia mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum itu, baik badan usahanya maupun dari tenaga kerjanya. Badan usahanya harus terdaftar, punya NIB, punya kualifikasi di bidang tertentu, apa spesialis, apa generalis. Nah, itu diatur semua di dalam undang-undang ya, dalam undang-undang jasa konstruksi. Terkait dengan yang tadi disampaikan bahwa tenaga kerjanya, ini apalagi tenaga kerjanya, karena SDM ini memegang peranan yang sangat penting di dalam bidang jasa usaha jasa konstruksi ini. Makanya di situ terbit di pasal 70 kalau nggak salah, itu mensyaratkan bahwa setiap orang per orang yang dia bergerak di dalam jasa konstruksi harus mempunyai sertifikat ya, SKK. Kalau di keahlian itu sertifikat kompetensi kerja. Setiap yang hendak berterjun di dalam dunia jasa konstruksi. Siapa saja yang harus bersertifikat? Ya, sertifikat ya paling tidak ya tenaga ahli, tenaga kerja yang di tingkat mandor, itu tenaga ahli itu harus bersertifikat SKT namanya. Nah, itu di tingkat yang kalau sekarang kan ada kualifikasi grade 1, 2, 3, 4, 5. Itu pelaksana ya, tingkat pelaksana, dan 6 spesialis, 7, 8, 9 itu ahli. Nah, di situ sudah diatur per jabatan kerja sesuai di bidangnya masing-masing. Kalau bidangnya sipil, ada sipil, geoteknik, nanti ada mechanical, electrical. Nah, jadi sesuai dengan keahlian masing-masing. Itu nanti kompetensi itu tentunya masuk di dalam LSP, lembaga sertifikasi profesi. Ya, itu diatur. Apakah ada sanksi bagi pengguna jasa, gitu, kontraktor itu yang ternyata pekerjanya, begitu, tenaga kerjanya tidak bersertifikat? Jelas. Ini kan ada undang-undangnya. Ini berarti melanggar. Kalau tidak ada itu ya melanggar. Nah, ini yang justru ini sebetulnya yang pemerintah belum sepenuhnya. Pemerintah itu masih di dalam konteks pekerjaan pemerintah yang dilakukan, tapi yang swasta itu masih banyak sekali yang belum melaksanakan ini. Betul. Yang swasta itu coba ditanya apakah sudah
Tapi kebanyakan yang swasta-swasta yang besar itu sudah. Tapi kalau kita syarat, kalau kita semua kita teliti ya banyak sekali. Pekerja konstruksi itu kan sekitar 8 juta ya, pekerja konstruksi di seluruh Indonesia. Karena konstruksi itu menyumbang PDRB-nya sekitar 12-10%. Nah, terus tetapi yang bersertifikat itu masih 10%. Terus bagaimana sanksinya? Sanksinya apa, Pak? Ini, administratif. Nah, kalau ada permasalahan, kalau ada kegagalan bangunan, nah ini jadi masalah. Masuk ranah pidana. Mungkin perdata dulu ya. Perdata dulu, ini kan administratif. Tapi nanti kalau ada kerugian di situ, nah ini kalau ada pakai keuangan negara ya keuangan negara. Oh, baik. Begitu. Tapi Pak Huda, kita kalau bicara jasa konstruksi itu, kalau bicara tenaga kerjanya itu satu. Saya itu pernah lihat ya, pendirian rumah sakit Eka Chandra Rini. Waktu saya beli, kan di depannya itu ada toko kembang ya, waktu saya beli kembang. Itu ada, saya nggak tahu apa sih istilahnya ya, pekerjanya itu naik sampai yang paling atas itu loh, dalam membangun lantai yang atas itu loh Pak. Itu saya kemudian miris gitu, itu gimana kalau jatuh. Nah, walaupun ternyata mereka sudah tersertifikasi, tapi kan orang awam melihatnya ngeri gitu ya. Kalau seandainya terjadi resiko, terjadi resiko kecelakaan kerja begitu, bagaimana pertanggungjawabannya kalau dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan? Ya, di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi maupun di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ini tentunya sangat mengedepankan keselamatan ya. Ada K3 ya istilahnya di dalam konstruksi. Nah, itu yang menyelenggarakan atau mengelola untuk proyek itu, yang melaksanakan proyek itu memang memiliki kewajiban untuk mendaftarkan pekerjanya ke jaminan sosial. Jadi itu wajib. Ya. Kalau di dalam BPJS itu programnya BPJS yang wajib itu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Meskipun sebenarnya JHT-nya berat sebenarnya, tetapi yang paling ditekankan itu JKK dan JKM karena ini yang potensinya sangat-sangat riskan ya ketika bekerja di konstruksi, karena kan resikonya besar berisiko konstruksi itu. Jadi ada kewajiban itu sehingga ketika terjadi terjadi kecelakaan itu ada yang mengcover, ada yang mengcover dan kalaupun misal sudah terjadi sesuatu sampai dengan meninggal itu setidaknya juga ahli warisnya ada dapat ganti kompensasi betul. Baik. Kita sepertinya sudah ada yang bertanya ini Pak. Ini dari Skylight Bird Farm. Jasa pendirian tiang PLN, apakah termasuk dalam jasa konstruksi dan apa membutuhkan SBUJK untuk perpajakannya? Iya, jasa PLN itu masuk di dalam jasa konstruksi karena ini tadi termasuk infrastruktur kan, itu infrastruktur kelistrikan, yaitu bidang sipilnya infrastruktur tidak hanya jalan, tidak hanya jembatan, tapi infrastruktur di bidang mechanical, electrical itu infrastruktur juga. Tentunya itu harus memenuhi kaidah-kaidah perizinan, harus ada perizinan. Di dalam ada ini bisa masuk kontraktor spesialis, misalnya spesialis electrical, itu bisa. Dan memang di dalam bidang usaha itu kan ada, kalau di jasa konsultan itu kan ada dua, Bu Nindi. Ada jasa konstruksi dan non konstruksi. Jasa konstruksi dan non konstruksi. Tapi yang dibahas ini kan konstruksinya. Ya. Itu termasuk di dalam tadi yang disampaikan, masuk di dalam konstruksi ya. Tetapi apa pertanyaan satunya? Apakah harus ada perpajakan itu? Pajak. Iya. Surat izin. Membutuhkan surat izin SUJK. Ya. SBUJK. Sekarang SUJK itu kan tidak ada ya. Oh, sudah nggak ada lagi. Sudah ada. Yang ada itu NIB. NIB, terus nanti di PLN itu kalau tidak salah ada registrasi seperti daftar ya, daftar register rekanan mampu dari PLN. Nah, itu. Itu menyatakan bahwa yang bersangkutan ini siap dan mampu untuk mengerjakan. Itu. Tapi kalau di SUJK bukan SUJK, SBU namanya, Sertifikat Badan Usaha.
bukan SUDK, sertifikat badan usaha. Nah itu ada tadi ada bidang electrical, ada bidang mechanical, itu ada. Complicatednya begitu ya, jasa konstruksi. Kita sebagai pengguna jasa konstruksi, pengguna kontraktor berserta timnya, bisa nggak sih kita itu menanyakan mana sertifikatnya? Karena ini adalah hal yang beresiko gitu. Karena sekarang kita tahu ya, penggunaan kalau kita manggilnya tukang ya, kita nggak tahu itu termasuk kan? Termasuk, itu harus. Penggunaan tukang tuh kadang-kadang ini Bu teman saya, ini temennya gitu. Sedangkan ternyata harus ada sertifikatnya begitu. Itu boleh nggak Pak kita menanyakan ada sertifikat? Boleh harusnya begitu. Kalau kita sudah aware dengan itu, ini kan sekarang dulu ada sidak Bu, di rumah-rumah, itu di proyek-proyek di kampung-kampung itu kan disidak oleh pemerintah kota kalau nggak salah. Waktu itu ya, sama Satpol PP pernah ditanya mana sertifikatnya, SKT-nya, mana itu. Nah, dulu pemerintah memang memfasilitasi ini tanpa bayar. Dia di tempat mengadakan sertifikasi. Artinya tukang-tukang. Ada ujiannya. Ujiannya langsung prakteknya di situ, tempat situ. Dilihat, oh ini bagaimana masang bata, bagaimana masang keramik. Nah, itu langsung diuji di situ langsung. Itu pemerintah begitu dulu. Sekarang karena kalau itu masalah biaya ya, masalah anggaran mungkin ya. Anggarannya kan juga cukup besar. Tukang-tukang itu banyak belum disertifikasi. Harusnya pemerintah butuhkan sertifikasi itu dibutuhkan. Iya, karena sedikit saja dia membangun secara salah yang merugikan banyak ya. Kita juga sebagai pengguna jasa juga pasti dirugikan. Bocornya nggak hari ini, bisa jadi tahun depan, 2 tahun lagi gitu. Ketika tukangnya sudah pergi. Seperti baja ringan. Betul. Itu harusnya wajib. Ada aplikatornya bersertifikat apa enggak? Iya, betul. Nah, begitu. Baja ringan untuk rumah itu. Benar. Itu tanya aja. Kemudian Pak Huda bicara tentang ini kan harus sertifikat nih ya. Tapi ternyata kadang-kadang tuh ya kontraktor ya sudahlah ini temen saya gitu, ini temennya saudaranya tukang saya dan lain sebagainya. Ketika seperti itu yang terjadi, bagaimana hubungan hukumnya? Apakah mereka itu juga bertanggung jawab terhadap saya? Maksudnya saya sebagai pemilik bangunan gitu. Ya, sebenarnya kan itu kaitannya juga dengan perjanjian jasa konstruksinya juga ya. Artinya di situ kan sudah jelas spesifikasi yang dibutuhkan apa, kemudian untuk bangunannya, untuk ininya seperti apa. Nah, ketika dilakukan oleh tenaga kerja yang tidak tersertifikasi, otomatis hasilnya tidak akan sama dengan yang sudah tersertifikasi. Nah, dari situ otomatis ya ketika terjadi kerugian, maka berlaku ketentuan 1365 dalam PW kan begitu. Jadi dia melakukan PMH karena menggunakan tenaga kerja yang tidak tersertifikasi, padahal di dalam undang-undang jasa konstruksi itu wajib semuanya. Jadi tukang kuli-kulinya itu ada sertifikasinya semua. Karena yang dimaksud dengan tenaga kerja itu semua yang terlibat di dalam jasa konstruksi, tidak hanya yang bagian tinggi-tinggi saja. Jadi sebenarnya kontraktor itu sendiri sudah punya tanggung jawabnya, baik terhadap tenaga kerjanya maupun terhadap apa sih istilahnya Bapak? Pemilik bangunan itu apa? Owner ya. Owner, nggak ada istilah dalam jasa konstruksi, pokoknya pemilik saja. Pemilik ya. Baik. Pemilik proyek. Pemilik proyek. Jadi ini ada 3 pihak, tenaga kerja, kontraktor, pemilik proyek ya. Owner proyek begitu ya. Baik, ini ada lagi lanjutannya. Apa manfaat SBU pada perusahaan jasa konstruksi dan kaitannya dengan pemotongan pajak atas PPh 4 ayat 2. Ada pertanyaan itu. Kaitannya dengan Oke, baik. Jadi begini, pemerintah itu sebenarnya memberikan afirmasi ya, kemudahan. Jadi kalau yang kontraktor yang sudah ber-SBU itu dipotong pajaknya. Dia lebih sedikit pajaknya. Tapi kalau yang tidak punya SBU itu nanti tinggi. Kenapa begitu ya? Ya itu kan biar dia bersertifikat. Kepatuhan. Ya. Kayak NPWP ya. Iya. Kan pajaknya lebih ringan. Lebih ringan. Tidak. Dan dia memastikan kan para nanti pengguna ini istilahnya pengguna. Pengguna itu mempunyai kepastian. Oh ini sudah bersertifikat, sudah ber-SBU. Berarti dia
kontraktor yang bonafit. Nah, berarti apa saja yang harus dicek nih? Ini kan kita mau mencoba mengubah mindset begitu ya, yang selama ini kita pasrah, dikasih tukang siapa aja oke, gitu ya. Kita istilahnya kalau orang bule itu bilang pasrah bongkoan gitu. Nah, apa saja yang harus kita cek ketika kita hendak memperkerjakan kontraktor beserta timnya? Kontraktor besar ya. Ya yang jelas persyaratan administrasi harus terpenuhi ya, seperti NIB, pajak, terus tadi SBU, terus nanti tenaga yang bertanggung jawab. Tenaga bertanggung jawab itu sudah ber-SKK, sertifikat kompetensi kerja, itu sudah dipastikan nanti dia bisa dipastikan secara administratif, dia layak untuk dipakai. Nah, kalau nanti ini sudah meragukan, tidak ada itu, kalau ada apa-apa juga, kalau Ibu didatangi, ternyata ada sidak misalkan, loh kok nggak pakai ini mana SKK-nya, dan Ibu juga nanti bermasalah juga. Jadi mau nggak mau dari awal kita lihat ya, walaupun itu untuk rumah tinggal ya, karena ya harusnya begitu, juga harusnya sudah merambah itu. Nah ini kelemahan kita memang di Indonesia ini, swasta itu belum tersentuh semua. Swasta itu. Kita sebetulnya di asosiasi konsultan maupun kontraktor itu menginginkan semua itu diwajibkan SKK. Tapi kan masih sangat rendah, cuma 10% dari kebutuhan tenaga kerja konstruksi. Karena 10% bayangkan. Iya, karena yang terpenuhi berarti ya 10% itu. Yang 90% masih belum. Sebenarnya itu menjadi hak kita ya sebagai pemilik bangunan, karena kita tahu sekarang kalau bangun rumah ya Pak Huda nggak pernah lebih murah ya. Selalu harga kontraktornya itu naik meningkat gitu. Kalau tidak disertai dengan alas hukum yang pasti begitu, maka itu akan beresiko juga untuk kita. Sekarang kita mari berbicara tentang outsourcing. Bisa nggak kemudian seorang kontraktor, kan hubungan hukumnya tadi saya di owner dengan kontraktor kan ya, kontraktor dengan tenaga kerja begitu. Bisa nggak dalam hal ini kontraktor outsourcing lagi begitu ke orang? Kalau dibilang bisa saja, tapi biasanya konstruksinya tidak seperti itu. Jadi kontraktor ini ya dia sendiri punya tenaga kerja yang siap mengerjakan, karena dia juga butuh memastikan bahwa apa yang dikerjakan itu sesuai dengan apa yang diminta ya, atau yang di perjanjian. Misalnya dalam sebuah lelang begitu ya, pengerjaan ini dia tenaga kerjanya itu juga butuh orang-orang yang dia tahu kan gitu. Iya, betul. Jadi tidak mungkin kemudian dia menyerahkan itu kepada orang lain. Biasanya yang terjadi bukan outsourcing yang seperti itu, yang ada adalah subkon malahan. Jadi kontraktor besar ya, dia membagi lagi, sub lagi, tapi ke perusahaan kontraktor juga, bukan ke perusahaan alidaya. Perusahaan kontraktor juga untuk mengerjakan bagian-bagian itu yang terjadi. Dan itu pertanggung jawabnya mereka tidak ada hubungan hukum dengan saya begitu ya. Mereka hanya berhubungan hukum dengan main kontraktornya. Kontraktor yang bertanggung jawab atas semuanya. Semuanya itu. Nanti hubungannya antara main kontraktor dengan subkonnya ya itu urusan mereka kan. Kalau seandainya ada tenaga kerjanya yang melakukan misalnya kesalahan atau tindak pidana deh misalnya, yang berhubungan dengan itu, yang merugikan saya, begitu ya. Bisa tidak kemudian saya langsung menuntut mereka begitu? Maksudnya begini, kalau lewat kontraktor itu mereka pasti akan punya 1001 macam alasan gitu ya, bahwa saya tidak bersalah, ini bukan urusan saya, ini adalah tindakan pribadi dari orangnya dan lain sebagainya. Bisa nggak kontraktor menyatakan begitu? Karena secara hubungan hukum kan saya tidak ada hubungan hukum dengan subkontraktornya. Ya, tergantung dari tindak pidananya dulu apa ini. Jadi apapun itu, tindak pidana itu kan kecenderungannya kalau secara pertanggungjawaban kan pribadi. Iya, pribadi. Jadi memang ada tanggung jawab secara corporate-nya, kan, tapi itu terbatas kepada kalau istilahnya tanggung gugatnya, atau tanggung jawab secara pidananya itu pribadi. Iya, anggaplah saja kemudian satu orang ini merugikan saya begitu. Kemudian dia ini luput dari perhatian kontraktornya. Gitu ya, karena kan 2 layer ya, subkontraktor ke kontraktor, apalagi kontraktor kalau sudah disubkan dia tuh jarang datang tuh cuman seminggu cuman sekali 2 kali begitu, sisanya pasti dia ke tempat lain gitu kan ya kontraktornya. Nah kalau seandainya ternyata ada kesalahan yang dilakukan oleh
tenaga kerja yang di subkon ini, bisa nggak kemudian saya gugat semua nih, mulai kontraktor, subkontraktor, sampai ke tenaga kerja yang merugikan saya? Kalau hubungannya ya tetap dengan hanya terbatas dengan main kontraktor saja. Dan itu kan juga ada pengawasnya begitu. Jadi semua pekerjaan itu diawasi, mau itu dikerjakan oleh main kontraktornya maupun subkonnya semua diawasi. Jadi hierarkinya sangat panjang, Mbak. Iya, Pak betul. Adi yang bisa lebih menjelaskan. Jadi tidak sebatas hanya kontraktor kemudian subkon selesai, enggak, ada banyak jenjangnya. Ada pengawas-pengawas di situ. Pengawas itu siapa, Pak Adi? Pengawas itu adalah yang ditunjuk oleh owner tadi, pengguna. Selain pengguna, kontraktor? Ya, Ibu misalkan nggak bisa di berde, Ibu nunjuk konsultan atau orang per orang. Tolong ya awasi ini ya, itu diawasi, itu berkontrak lagi. Berarti sejatinya gitu ya, idealnya kita berkontrak dengan dua. Iya, yang ngawasi kan Ibu misalkan sibuk. Kalau Ibu nggak sibuk, misalkan ya silakan diawasi owner sendiri, pengguna silakan. Orangnya sendiri misalkan family, tolong ya awasi ini, boleh secara pribadi. Tapi kalau badan usaha misalkan perusahaan, dia ngontrak lagi konsultan pengawas. Oh, yang mengontrak itu adalah kontraktornya? Ada, sekarang itu modelnya sekarang kan yang model-model sekarang ini satu kontraktor, dia ada konsultan, ada pengawas. Oh, baik. Ada. Tapi kan mereka berteman ya? Kan harusnya kalau pengawas tuh dari orang netral, bukan? Gitu gimana? Atau ada asosiasi khusus, bukan asosiasi, atau ada lembaga khusus untuk sebagai pengawas gitu? Ada. Oh, ada sekarang? Ada. Yang namanya ya konsultan itu. Konsultan ya, saja konsultan begitu. Pengawas, konsultan perencana, itu ada, Bu. Bagaimana kami bisa mengakses ke sana? Ya, biasanya kan diumumkan ya, gitu ya, kebutuhan. Misalkan saya butuh konsultan pengawas, nanti kan dia bidding. Oh, baik. Ya, ada biddingnya segala begitu ya. Iya. Karena kalau kita bicara tentang konstruksi clickers, kita bicara tentang banyak hal. Kita bicara tentang uang yang tidak sedikit gitu ya. Sehingga benar-benar harus kita hati-hati sekali penggunaannya. Baik, ini ada pertanyaan lagi lanjutan yang tadi sepertinya, Pak Adi, bagaimana sebagai subkon, apa perlu dan wajib memiliki dokumen terkait jasa konstruksi? Harus. Juga iya, itu kan diseleksi oleh Menkon. Menkon pada waktu dia membentukan subkon tersebut harus kualifikasinya bagus, harus mempunyai administrasi tetap, harus karena ini pertanggungjawaban juga. Siapa yang ngerjakan ini? Biasanya kan spesialis. Misalkan spesialis tadi electrical, mechanical, AC, nah, itu spesialis semua. Paling tidak dia mempunyai sertifikasi seperti itu. Itu kan diminta biasanya juga. Oh, itu kan subkon itu kan juga nanti menawarkan banyak subkon, ini menawarkan ini, ya begitu kan. Dia lelang juga di Menkonnya itu. Oh, dan selama proses itu owner tidak perlu tahu. Nggak perlu tahu, yang penting speknya sesuai yang owner tuliskan di situ. Saya pengennya ini. Nanti kalau hasilnya di luar itu ya Ibu tinggal komplain aja. Nah, ini yang menarik. Sering kali ya, begitu bangunan berjalan terus terjadi sesuatu, kita baru tahu ternyata speknya tidak sama, gitu. Atau lebih parah lagi sekarang ini kan kalau kita bicara tentang konstruksi rumah gitu, biasanya kita sudahlah percaya aja begitu kan. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan begitu. Nah, kalau memang itu yang terjadi, tapi kan itu sudah lewat ya. Apakah kita masih bisa menuntut? Bisa. Oh, masih bisa. Bisa. Pembayaran kan belum sepenuhnya. Pembayaran kan per termin, per progres. Kan Ibu belum bayar semua. Kalau ini tidak sesuai ya dipertanyakan. Seandainya itu kalau ditemukan oleh pengawas, gitu kan ya. Kalau seandainya pengawas juga tidak menemukannya, saya temukan nanti nih di tahun ketiga misalnya, lo kan harusnya ini kenapa tidak sesuai begitu? Apakah masih bisa? Kan ada 1% kan ada berita acara, itu kan dicek semua harusnya. Dicek semua, berita acara ditulis, semua spek sesuai semua, ya sudah. Oh, setelah itu selesai begitu. Iya. Oh, berarti gini, ketika pengawas itu kan juga bertanggung jawab pada pemilik ya, Pak Huda ya. Nah, ketika pengawas itu anggaplah lalai, terus kemudian terjadi kerugian, ini siapa yang bisa kita gugat nih?
Kontraktornya atau pengawasnya? Semuanya kena. Oh, semuanya bisa. Semuanya kena. Jadi kan kelalaian itu karena kelalaian ya, Betul. sudah terjadi dan ada kerugian, itu kan kelalaian pengawas dan kesengajaan bisa jadi dari si kontraktornya kan gitu. Bisa jadi. Bisa terjadi. Seringkali gitu ya, supaya ininya ada keuntungan yang bisa dia ambil begitu, marginal lebih besar begitu. Tapi kalau memang itu terjadi, dua-duanya bisa kita gugat ya? Bisa. Oh, terus kalau seandainya yang ngasih tahu, saya dulu pernah ngalamin ini, yang ngasih tahu justru tukangnya, Pak. Jadi memang baik sekali tukangnya itu kasih tahu, Bu, hati-hati, kemarin itu saya lihat ininya belum diganti apa-apa begitu. Kalau memang seperti itu, gimana Pak Huda? Kan sebenarnya dia nggak ada hubungan hukum sama saya begitu ya, tapi dia membocorkannya kepada saya. Itu nanti kalau seandainya saya mau dia tetap mengerjakan, kemudian kontraktornya ternyata merasa dihianati, kemudian diputus kontrak, bisa tidak? Saya berhak tidak bilang, enggak, saya tetap mau dia bekerja gitu? Kalau itu nggak sampai ke sana ya, karena memang tidak ada hubungan hukumnya. Artinya nggak sampainya? Kewenangannya tidak bisa kemudian mengatur ini saya mau pekerjanya ini. Oh, tetap saya tidak punya hak. Ya, karena ya tetap hubungan hukumnya itu antara pekerja itu dengan kontraktornya yang mempekerjakan dia. Jadi hubungan kita itu hanya dengan si kontraktor terkait dengan pelaksanaan jasa konstruksi. Berarti saya tidak bisa minta request gitu, saya mau dia dimasukkan gitu. Dan ketika kontraktor. Oh ya. Tapi kalau misalnya itu di awal mungkin masih memungkinkan, tapi tergantung dari perjanjiannya. Perjanjiannya isinya memungkinkan untuk memberikan intervensi seperti itu, ya bisa jadi, tidak ada masalah. Ada ya. Bisa kebebasan berkontrak juga. Oh. Boleh mengganti orang, boleh, Bu. Boleh pada dasarnya. Kalau dalam prakteknya boleh. Karena orang ini dianggap tidak kompeten, tidak mempunyai etikat baik misalkan, saya minta ini diganti. Oh boleh dalam prakteknya. Boleh. Hanya secara hubungan hukumnya terbatas kita dengan kontraktornya. Bukan, begitu? Karena di dalam kontrak itu, kalau di dalam perjanjian itu personil ini kan sudah ada juga. Siapa A ini sesuai spesifikasinya ada semua, Bu. Ternyata di dalam kenyataannya di lapangan dia tidak seperti yang kita harapkan. Itu boleh diganti. Pergantian adendum, namanya adendum personil. Kita bisa mengajukan penggantian, tapi ada adendumnya begitu ya. Ya, adendum. Nggak bisa serta-merta kita tunjuk, oh saya nggak mau ini, saya mau ini gitu, nggak bisa ya. Ya, itu tergantung beliaunya yang kontrak itu, dia carikan orang dulu, bukan maunya ini, nggak sampai di situ ya kita ya, nggak sampai segitu. Oh baik. Itu kan mintanya dari kontraktornya, bukan kita perintah langsung, kamu nggak usah kerja besok. Oh iya, I know. Artinya bahwa kita bisa minta ke kontraktornya untuk mengganti, boleh. Kalau seandainya kontraktornya nggak mau, maka bagaimana? Ya dia mau nyalain kan juga, karena dia yang diharapkan ini nggak bisa kalau pakai ini terus bangunan ini nggak sesuai ya. Bilang ibu kan ini contohnya ini sudah ada bukti-bukti, boleh kan. Oh ya, tapi tergantung kontrak ya. Sekali lagi tergantung kontraknya begitu. Walaupun dalam praktek boleh-boleh saja gitu. Karena itu bangunan saya udah keluar duit banyak begitu kan. Oh baik. Ini kerjanya kurang bagus, ini hasilnya kayak gini. Ini kan kita tunjukkan semua ini. Boleh juga, Bu. Baik. Atau terjadi keterlambatan, nah itu boleh ganti. Seperti apa gantinya? Karena kan sudah terlambat. Sudah 3/4 jalan. Untuk memperbaiki. Nanti kan sudah 3/4 jalan, Bapak. Misalnya kalau ini diteruskan, betul. Tambah berat. Nggak bisa ini diteruskan. Nanti minusnya tambah banyak ini. Makanya harus diganti. Maka nanti dikompensasi perpanjangan waktu. Perpanjangan waktu harus ada adendum waktu. Nah, nanti mungkin ada hal denda atau gimana. Itu kan ada klausulnya semua. Kalau terlambat harus digini, nah itu bagian dari resiko. Bagian dari resiko yaitu keterlambatan. Iya. Tapi ini mungkin juga bisa apakah ini juga bisa digunakan untuk menjelaskan kalau kita beli apartemen misalnya, apartemennya ternyata menurut perjanjian ini bulan apa sih? Bulan Agustus 2025 misalnya. Tapi ternyata belum selesai dengan alasan itu kontraktornya yang terlambat. Itu bisa nggak? Ini agak di luar sih, tapi bisa nggak kita menggugat gitu? Menggugat siapanya dulu ini? Nah, siapa yang bisa kita gugat? Karena kita rugi kan? Developernya lah. Yang pasti adalah yang menjual ya, yang menjual si apartemen
perkara hubungannya dia dengan kontraktor itu urusan dia. Tapi kan perjanjian ini kan pembelian apartemen itu kan terkait dengan jangka waktu apartemen itu bisa dipergunakan, bisa ditinggali. Iya, betul. Ya, hubungannya dengan itu, dengan si yang jualnya, developernya saja. Ya, kalau masalah dengan kontraktor ya urusan dia kan. Ya artinya bahwa keterlambatan apapun bentuknya tetap bisa digugat begitu ya, karena termasuk one prestasi begitu ya. Baik, Bapak, kalau seandainya ini jasa konstruksi itu ternyata sekarang sedang masif ya di Surabaya dimanapun gitu. Sepanjang Mer aja kita lihat pembangunannya luar biasa banyak gitu, dan yang nggak kecil-kecil, yang besar-besar gitu. Kemudian bisa nggak dijelaskan kepada kami, diingatkan apa saja yang harus diperhatikan gitu ketika kita hendak menggunakan jasa konstruksi? Dalam arti kita sebagai owner ya? Apa saja yang harus kita perhatikan gitu untuk mendapatkan service excellent atau apapun lah yang sesuai dengan yang kita inginkan. Yang tadi di awal kami sudah sampaikan bahwa badan usaha ini adalah penuh berisiko. Ya. Tentunya persyaratannya pun harus dipenuhi. Persyaratan-persyaratannya harus dipenuhi dulu. Secara administratif, secara SDM-nya nanti, secara peralatannya. Itu kalau nanti Ibu misalkan mengadakan lelang, ini saya pengen lelang, ini mau bangun begitu. Ya itu harus secara teliti harus dilakukan. Jadi bisa kontraktor A, kontraktor B, kontraktor C, ini diteliti dengan baik. Tapi perlu diverifikasi juga, tidak hanya di atas kertas, Bu. Ini yang penting. Bagaimana verifikasinya kalau kami orang awam? Ya harus dicek maksudnya di lapangan juga. Ini benar nggak? Ini alatnya ada nggak? Punya nggak? Baik. Ya nanti ternyata dia tidak punya, dia hanya di atas kertas. Nyewa. Ya. Begitu hariannya ternyata udah dipakai orang. Ya, kok pengalaman banget ya? Company profilnya juga harus diteliti. Terus kita juga cari informasi. Itu perlu dilakukan. Informasi tidak hanya satu arah, mungkin Ibu harus cari informasi yang lain, mungkin informasi dari teman juga boleh itulah. Pengguna ini bagaimana track record-nya. Track record itu penting, track record. Biasanya di pengalaman-pengalaman itu banyak, Bu. Pengalaman kerja kontraktor. Misalkan nih Bapak Ibu mau gedung lantai 10, ya yang biasanya ini siapa saja. Ya, mungkin dari BUMN ada, dari swasta ada, dari ini ada. Nah, nanti terakhir itu biasanya ke harga cari yang agak murah kan, harga yang murah. Iya. Itu murah, paling penting. Harga murah tapi speknya bagus. Sama. Bagus. Harga lebih murah tapi spek sama gitu. Ya Allah. Itu yang indah sekali dunia itu kalau berhasil dapat. Oh, baik. Kalau itu dari sisi owner. Nah, sekarang dari sisi tenaga kerja. Apa yang harus diperhatikan ketika diajak nih? Ayo ikut yuk, karena sering kali begitu ya. Ayo ikut yuk, ngerjakan ini gitu. Apa yang harus diperhatikan? Ya, yang pasti ini memang butuh banyak pencerahan ya begitu atau sosialisasi bahwa ketika diajak bekerja itu harus pekerja ini harus menyadari hak-haknya, bahwa mereka punya hak ketika bekerja di dalam jasa konstruksi. Misal dia harus didaftarkan jaminan sosialnya. Kemudian soal upahnya juga, ya, jadi jangan sampai upahnya itu kemudian di bawah upah minimum begitu. Ya, jadi itu harus di-clearkan dulu hal-hal itu. Nah, kemudian baru memutuskan mau atau tidaknya bergabung di dalam proyek itu. Jadi yang dilihat yang pertama ini bagi clickers mungkin ya yang saudaranya ada yang ditawarin, ayo bergabung begitu ya untuk jadi tenaga kerjanya. Maka yang pertama perhatikan jaminannya dulu. Itu syarat utama karena menurut Pak Adi jasa konstruksi itu adalah complicated dan full resiko begitu ya. Yang kedua adalah perjanjiannya, betul. Baru kemudian yang ketiga adalah upahnya, begitu. Harus UMR, gitu ya. Iya nggak sih? Iya UMK. Mungkin saya tambah bisa ya. Kenapa? Saya tambah boleh? Boleh silakan. Ya. Tadi yang dinamakan risiko itu kalau di jasa konstruksi itu ada grade-nya. Risiko rendah, risiko sedang, dan risiko tinggi. Dan itu juga dilihat juga dengan nilai omsetnya juga. Kalau risiko kecil berarti omsetnya ya memang kelas kecil, itu risiko kecil. Omsetnya siapa ini? Omsetnya badan usahanya atau perolehannya kontrak itu ada batasannya kan. Kontraktor kecil sampai saya tidak hafal betul karena bidang saya bukan konstruksi kontraktor, saya
background-nya konsultan. Jadi kalau kontraktor itu ada kecil, menengah, dan besar ya mungkin ya. Ada K1, K2 kalau nggak salah. Kecil 1, kecil 2, menengah, dan besar. Yang besar ini yang risikonya tinggi. Proyek-proyeknya ya nilainya besar juga. Itu berpengaruh terhadap apa, Pak Adi? Tadi risiko misalkan gedung tinggi, bendungan, itu termasuk risiko yang tinggi. Karena peralatannya risiko teknologi. Teknologi kalau gali saluran cuma 1 meter itu risiko kecil aja dia. Kecil-kecil itu. Dan itu ininya kemana? Efeknya kemana? Efeknya nanti ke K3-nya juga. Oh, baik. K3. Jadi nggak bisa disamakan. K3 samakan. K3-nya peralatan APD-nya juga yang paling sepatu, topi, sama rompi gitu. Itu risiko kecil. Harian tukang tong itu kan begitu ya. Tapi kalau risiko besar dia naik manjat harus pakai tali pengaman. Begitu. Oh, baik. Ini ada lagi pertanyaan bahwa Bapak, langkah hukum cegah sengketa dengan kontraktor saat bangun kos. Oh iya, kos-kosan ini banyak banget. Bener. Kakak saya lagi bangun kos-kosan juga nih. Pengusaha juga itu ternyata. Itu kecilan katanya passive income gitu. Padahal di YouTube katanya kos-kosan nggak bisa jadi passive income yang bagus. Urusan masing-masing nanti kita bahas ya untuk ekonomi itu sepertinya. Langkah hukum apabila hendak cegah sengketa dengan kontraktor saat bangun kos itu bagaimana? Monggo, Pak Huda. Ya, yang pertama kalau kaitannya dengan perjanjian, yang pasti harus clear ya untuk spesifikasinya itu jelas ya. Dia inginnya seperti apa, kemudian tadi kalau memang dimungkinkan ada pengawas itu lebih baik, tapi kalau yakin bisa mengawasi sendiri ya benar-benar diawasi karena dan pengawas itu harus benar-benar tahu tentang konstruksi juga. Kalau nggak tahu misalnya soal besi, dia nggak tahu ukuran besi banci, besi asli, ya dibohongi terus. Iya. Jadi saya nggak cocok sepertinya. Ya, takaran semennya ya, kemudian owner aja cocoknya. Ya, Amin. Itu harus paham. Kalau tidak paham ya akan sangat mudah dibohong. Nah, itu akan berpengaruh terhadap kualitas bangunan. Jadi harus clear. Kemudian yang kedua juga kaitannya dengan tadi soal memastikan pekerjaan itu punya sertifikat semua. Jadi tidak hanya bahan saja yang oke, tapi kalau pekerjaannya itu nggak oke ya sama aja kan gitu. Bahannya udah mahal-mahal ya, kita sudah pesen granit misalnya, masangnya asal-asalan bisa-bisa meledak granitnya kan. Aduh, gitu, mahal lagi ya, betul. Jadi, itu yang dari segi perjanjian. Kalau dari segi teknisnya lebih banyak lagi nih, Pak Adi lebih paham. Jadi kalau dari teknisnya banyak yang perlu dipertimbangkan. Kita harus lebih detail ya, baja yang dipakai baja apa gitu. Iya. Apa Kokoyo kalau di sini baja apa? Bata ringan. Oh, bata ringan, bukan baja ya. Baik, itu harus dilihat spesifikasinya, bisa detail itu kan gak ada masalah ya. Iya, harusnya ya, supaya kita juga bisa campurannya, mutu betonnya. Betul. Itu. Oh, berarti owner juga harus pintar ya. Iya. Berarti kalau makanya pakai konsultan aja. Nah, itu kalau Pak Adi itu dia bukan kontraktor, berarti ke arah konsultannya, pengawas ya. Kita bisa ngawasi, Bu. Oh, wow. Nanti saya kasih nomornya ke kakak saya ya. Baik, ini ada lagi nih. Bolehkah kita melihat company profile dari perusahaan konstruksi? Bolehkah kita lihat company profile? Boleh ya. Setiap perusahahaan konstruksi harus punya. Harusnya begitu. Kalau Ibu misalkan pengen tahu, saya pengen lihat ini mana company profile-nya, dikirim. Di situ ada administrasinya, ada SDM-nya, ada pengalaman kerjanya, ada keuangan raca keuangannya, mungkin dia tampilkan juga. Kita sebar, Bu. Kalau saya sebar juga company profile saya. Baik. Ini kan performan perusahaan harus dilihat. Tapi Bapak bisa nggak sih kita membuat perjanjian? Karena kalau bangunan itu kan apalagi pada saat bata disusun itu kita nggak datang misalnya. Kita datang sudah dalam bentuk begini nih, sudah rapi gitu. Ternyata di dalam speknya berbeda. Itu kan baru kelihatan efeknya 2 tahun 3 tahun kemudian, begitu ya. Bisa nggak sih perjanjian itu kita buat
sampai dengan garansi 3 tahun, 4 tahun gitu misalnya? Konstruksi itu 10 tahun, Bu. Oh, 10 Undang-undang tahun konstruksi justru? itu 10 tahun. Untuk semua? Semua. Semua Di konstruksi? Undang-undang konstruksi ada. Oh, serius? Usia bangunan itu 10 tahun. Jadi selama 10 tahun Ya, kalau masih konsultan bertanggung 5 jawab? tahun. Kalau apa? Konsultan. Konsultan 5 tahun, Ya, kalau konstruksi konstruksi usia bangunan itu 10 tahun. termasuk untuk rumah ya? Iya. Iya. Oh, Iya. baik. Iya. Jadi kalau seandainya ada rumah yang sudah rusak sebelum 10 tahun, pada maka waktu perjanjian Mm-mm. itu kan disampaikan juga sebagai referensi Undang-Undang Jasa Konstruksi sekian bahwa usia kalau ada permasalahan bangunan sampai usia gini itu kan boleh cantumkan. dicantumkan. Tapi kalaupun tidak, Pak Huda, kalaupun tidak misalnya, tetap yang berlaku 10 tahun itu kan? Itu undang-undang itu. Ya, tapi balik lagi maksudnya begini. Ini modelnya seperti apa pembangunan? Kadang kan orang-orang awam ini kan tidak paham. Ketika yang dimaksud di sini adalah perjanjian jasa konstruksi, artinya dia yang borong semuanya dengan spesifikasi yang kita harapkan, gitu, Iya, betul. kita tetapkan. Gitu. Nah, beda lagi kalau misalnya bangun kos-kosan itu ternyata hanya ya nyuruh tukang kemudian bangun, nah itu beda cerita. Oh, karena dia sendiri yang menentukan Iya. mau semennya berapa dia sendiri, batanya berapa dia sendiri, itu beda cerita. Kalau ini yang dimaksud adalah semua di kontraktor begitu ya? Ya, jadi memang owner itu tadi yang membangun dari awal. Dari awal dan semua diserahkan ke sana, itu tanggung jawabnya di sana gitu loh. Pokoknya speknya diminta ini kan begitu. Tapi bukan hanya untuk bangunan yang dari nol kan ya, Pak Adi ya. Misalnya saya hendak mengembangkan bangunan gitu. Itu menggunakan itu lebih kontraktor yang rumit berbeda. lagi, Bu. Oh iya kan? Ya gini, kalau Ibu mau mengembangkan, artinya struktur-struktur yang lain itu kan harus dihitung dulu. Kuat enggak ini? Jadi tidak hanya sal tempel saja, udah naikkan aja ini, ternyata strukturnya nggak kuat. Itu kan risikonya, ya risiko Ibu. Karena di awal sudah ini gimana Bu? Ya udah pokoknya lantainya naikkan aja, pakai inilah. Itu kan yang nyuruh ownernya. Kalau sebelumnya itu digambar dulu, dihitung dulu, nah, itu nanti bisa menyalahkan perencananya misalkan. Oh rencana siapa yang salah ngitung ini, nah, gitu loh. Berarti kalau seandainya anggaplah kontraktor itu ya karena ini bicara tentang uang ya, ya sudah saya sanggupi. Kemudian ternyata nggak kuat bangunannya. Misal ini walaupun ini agak nggak mungkin ya, kalau profesional pasti sudah tahu ya. Kalaupun seandainya ternyata bangunannya nggak kuat begitu, padahal dia sudah menyanggupi, sudah tanda tangan kontrak begitu, bisa tidak kami tetap minta pertanggungjawaban kontraktor? Bisa sebenarnya. Kalau bisa. Dia iya sebelum dia melakukan kegiatan, tentunya dia harus hitung dulu. Di balik itu dia menghitung kekuatannya ini sebenarnya berapa. Sekarang Ibu lihat bahwa di ruko-ruko itu sebenarnya konstruksi sekarang tipis-tipis ya. Betul. Itu sudah dihitung. Oh, berarti aman tetap. Aman dia sudah dihitung. Saya pernah juga dimintai tetangga saya bangun ruko. Ternyata dia itu tipis-tipis Pak. Sama kontraktor, kuat Pak ini Pak, jangan khawatir, sudah saya hitung ini. Ya coba biar Ibu yang owner ini agak lega, tambahin aja lah 5 cm, biar agak besar dikit. Padahal tapi sebetulnya sudah dihitung. Kuat. Ya, tapi nanti penambahan itu dibebankan pada ownernya ini. Nanti kalau ada penambahan volume ini di-include-kan loh ya. Ini sudah saya hitung, penawaran saya itu ya segini gitu loh. Kalau saya tambah dimensinya kan berarti tambah jadinya. Iya. Itu waktu itu begitu. Oh, baik. Berarti kesimpulannya perjanjian itu dibuat sedetil mungkin, bukan untuk keuntungan ownernya, tapi juga untuk menjaga kontraktornya iya, dia nggak mau berisiko. Risiko keruntuhan itu nggak mungkin kontraktor itu tanpa hitungan. Biasanya kalau dia sudah dihitung, ruko-ruko itu sudah dihitung semua. Dimensinya, kekuatan strukturnya itu sudah dihitung semua. Tapi kelihatannya kan tipis-tipis. Betul, sekarang tuh tipis-tipis. Sampai kita lihatnya, aduh bahaya banget. Tapi ternyata enggak ya. Ya, sudah dihitung dari gempa, sudah dihitung semuanya. Oh, nggak mungkin dia waktu bangun seperti di perumahan-perumahan atau ruko-ruko itu kan dia asistensikan ke Pemkot juga, ada ahlinya. Oh,
iya, asistensi jadi juga. IMB-nya itu Pemkot loh. akan lihat ya. Jadi IMB-nya, Pemkot PBG namanya. iya. Jadi Ya, Pemkot yang ahli. akan menilai juga Menilai, ini aman atau ya, tidak aman begitu tidaknya. ya. Oh, baik. Iya. Terus Kalau ibu misal tadi iya, kalau ibu mau bangun itu kan harusnya ada IMB-nya. betul. Gambar-gambar itu kan diserahkan di sana. Oh, terus mereka melihat itu Melihat dengan spek begini spek ini bisa atau ya tidak. harusnya Oh, begitu. begitu. Iya. Baik. Sedangkan Itu kita mikirnya itu normalnya bagian begitu. bagian dari yang penting bayar begitu. Kadang-kadang orang awam berpikirnya begitu, ternyata enggak ya. Sebelum ACC nggak boleh bangun. Nggak boleh bangun. Iya, Di betul. ruko-ruko itu begitu. Jadi ini bukan hanya tentang Keselamatan lah ini, ini, keselamatan tapi juga konstruksi. tentang keselamatan konstruksi. Iya. Ini terakhir nih, apakah apabila terjadi kerusakan bencana alam bagaimana? Apakah tetap ditanggung? Ditanggung oleh siapa? Nah, bencana Siapa alam yang ya, menanggung kalau seandainya ada kerusakan kondisi akibat bencana alam? ya Nggak bisa ya. nggak bisa. Kalau ada gempa ya sudah pemerintah berarti. Tapi kan katanya bangunannya, kecuali kalau dia mengklaim bangunannya tahan gempa. Oh ya, Gitu ya? itu kan ada gempa berapa Richter skalanya. Iya. Kita kan mungkin skala tertentu kan. Benar. Kalau nanti skalanya dia buat, padahal dari ini kan nggak ekonomis nanti besar. Padahal gempanya hanya sekali dalam 100 tahun. Iya, nggak efektif Nggak juga efektif, begitu. iya. Oke. Last but not least, Pak Huda, apa yang harus diperhatikan gini dalam ketenaga kerjaan terkait jasa konstruksi? Ya, yang sebenarnya begini, ini kan tadi yang disampaikan Pak Adi juga ya, banyak yang belum terampil dan seterusnya. Ini perlunya memang perlindungan terhadap pekerja. Diharapkan juga kontraktor ini benar-benar melihat haknya dari para pekerja. Itu yang dibutuhkan. Meskipun mungkin ya seyogianya begitu ya, ketika dia mempekerjakan seorang pekerja di situ ya dia juga memberikan kesempatan untuk memberikan pelatihan sertifikasi juga sehingga keahliannya tersertifikasi, dan juga ketika bekerja itu dipastikan bahwa jaminan sosialnya itu sudah berjalan ya, dan upahnya juga terlindungi, hak-haknya semuanya terlindungi. Dan kalau itu semua sudah tercover, diberikan, maka harusnya tenaga kerja bisa bekerja dengan rasa aman dan nyaman begitu ya, karena tidak ada lagi yang dia takutkan. Artinya bahwa kontraktor dan owner ini sudah tahu bahwa mereka menyiapkan yang paling aman begitu untuk pekerjanya, begitu kan Pak Huda maksudnya ya? Dan sama juga pekerja juga harus mengikuti semua. Kadang-kadang pekerja itu ada yang juga agak risih ya dengan K3 ya, mereka nggak mau pakai helm, nggak mau apa, itu kadang-kadang seperti itu. Jadi itu harus benar-benar sama-sama dipatuhi begitu. Ya, kalau nggak patuh terjadi kecelakaan. Kalau misalnya perusahaan sudah menyediakan, ternyata dia nggak pakai gitu. Pakai, salah dia sendiri kan. Oh. Tapi kalau perusahaan tidak menyediakan APD, nah itu salah. Bisa mereka kemudian menggugat perusahaan atau memberi sanksi kepada perusahaan, bisa ya. Oke. Last but not least dari Pak Adi, apa yang harus melihat terakhir kejadian ini begitu, apa yang harus diperhatikan singkat saja oleh kontraktor begitu ya, terhadap tenaga kerjanya? Ya, tenaga kerja ini adalah salah satu aset utama daripada kontraktor maupun konsultan. Jadi harus dipenuhi semua tadi yang disampaikan Pak Huda tadi mengenai BPJS-nya, tadi jaminan tenaga kerja dan sosialnya itu memang sudah menjadi kewajiban. Bu. Jadi dalam kontrak itu sudah disebutkan juga setiap yang bekerja di situ itu sudah masuk di dalam jaminan itu. Di Indonesia ini kan negara yang berkembang. Jadi pembangunan insya Allah dalam jangka waktu yang masih panjang ini masih membutuhkan tenaga-tenaga konstruksi ini. Nah, ini harapan kita bahwa semakin banyak yang tersertifikasi untuk memastikan bahwa standarisasi dari pekerjaan itu bisa terpenuhi nantinya. Baik. Nah, itu. Baik. Ya. Terima kasih banyak Bapak Dr. Hadi dan Bapak Dr. Miftahul Huda. Sekali lagi yang disampaikan oleh Pak Hadi, Clickers, ini pelajaran buat kita owner, kemudian buat kontraktor dan buat tenaga kerja, dan jangan lupa bahwa pemerintah harus lebih aktif begitu ya. Betul. Untuk sering-sering melakukan sidak gitu. Kalau seandainya ini masalah biaya, bisalah diserahkan sebagai bagian dari ini. Menerapkan di sektor swasta. Betul, bisalah itu dimasukkan ke dalam bagian APBD yang harus dibayar ya, supaya semuanya aman begitu ya.
Baik, Clickers, terima kasih banyak atas perhatiannya hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa apabila ada yang ditanyakan, misalnya mau tanya tentang Fakultas Hukum, kita pengen tahu, silakan masuk ke website kami di Eva Narutama. Fakultas Teknik juga. Iya, Eva Narutama .ac.id. Kalau teknik apa? Websitenya ada, websitenya teknik. Nggak hafal saya. Teknik sipil gitu bukan saja lah di Narutama, www.narutama.ac.id. Terima kasih banyak, itu sebabnya ya teknik sipil sekarang lagi lagi membumbung tinggi. Jadi dua fakultas di Narutama yang sekarang lagi jadi primadona begitu, adalah Fakultas Teknik Sipil dengan Fakultas Hukum. Terima kasih banyak. Oke, sekali lagi saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.